Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PPG Prajabatan Gelombang 2, kelas D PGSD, yang beranggotakan Emilia Ulfah, Siti Muslehah, Nurisa Aulianti, dan Norma. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan perkembangannya. Pada materi teori perkembangan kognitif, sosial emosional Bronfenbrenner, dan sosial emosional Erikson, yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Karim, MSI. Jadi yang pertama, peserta didik yang kami harapkan bisa mengajarnya suatu hari nanti, yaitu pada usia 9 tahun atau peserta didik kelas 3 sekolah dasar. Nah, adapun karakteristik anak tersebut menurut teori yang pertama, menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Jadi, teori perkembangan kognitif menurut Piaget ini yaitu berpendapat bahwa kemampuan kognitif adalah sebuah proses genetik yang didasarkan pada mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Jadi, semakin usia bertambah, maka susunan sel sarafnya semakin kompleks, sehingga kemampuannya pun turut meningkat. Nah, dengan demikian, semakin bertambahnya usia anak, maka karakteristik anak juga akan berbeda. Tahap perkembangan intelektual menurut Piaget ini berlangsung melalui 4 tahap. Yang pertama adalah tahap sensori motor, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Jadi, pada tahap sensori motor ini, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Jadi, pada tahap ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan alat darinya dan pergerakannya. Kemudian, yang kedua adalah tahap praoperasional yang berusia antara 1,5 tahun sampai dengan 6 tahun. Jadi pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Tetapi anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Kemudian pada tahap operasional konkret, yaitu anak yang berusia 6 sampai dengan 12 tahun. Jadi pada tahap ini anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Kemudian yang terakhir adalah tahap operasional formal, yaitu usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini timbul periode operasi baru, yang mana periode anak ini dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan anak selama periode ini ialah dia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Yang kedua yaitu teori perkembangan sosial emosional menurut Bronfenbrenner. Teori ini berfokus pada konteks sosial di mana anak hidup dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan mereka. Teori ini terdiri dari 5 sistem lingkungan. Yang pertama yaitu mikrosistem, yaitu interaksi yang memberikan pengaruh perilaku individu yang didapat dari hubungan secara langsung dengan orang tua, teman, dan juga guru. Mikrosistem ini sangat berhubungan dengan jenis pola asuh anak di rumah, bagaimana cara orang tua dalam lingkungan tersebut berinteraksi dengan anak akan mempengaruhi bagaimana anak tersebut tumbuh. Yang kedua yaitu lingkungan mesosistem, merupakan sistem yang terbentuk dari mikrosistem dan melibatkan hubungan antara rumah dan sekolah, teman dan keluarga atau keluarga dan sekolah. Yang ketiga yaitu lingkungan ekosistem. Ekosistem di sini itu terdiri dari subsistem tempat kerja orang tua, teman saudara, saudara di luar rumah dan juga peraturan sekolah.
Nah, pada sistem ini anak ini tidak mengalami interaksi secara langsung. Namun, dampak yang ditimbulkan dari sistem tersebut itu memberikan pengaruh pada perkembangan karakter anak. Yang keempat yaitu lingkungan makrosistem, yaitu sistem yang dapat berupa dari suatu budaya atau subkultur tertentu. Nah, pada sistem ini itu terdiri dari subsistem ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum dan adat istiadat, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Yang mana semua subsistem tersebut itu akan memberikan pengaruh pada perkembangan karakter anak. Dan yang terakhir yaitu lingkungan kronosistem yang mencakup keseluruhan sistem dari waktu ke waktu sehingga dapat mempengaruhi perkembangan karakter anak. Nah, sistem ini juga dapat memberikan dampak pada anak karena suatu peristiwa secara fisiologis pada individu seperti kematian. Yang ketiga yaitu teori perkembangan sosial emosional menurut Erikson. Nah, di mana setiap individu itu berjuang melakukan pencarian identitas diri dalam tiap tahap kehidupannya. Hal ini dikarenakan identitas itu merupakan pengertian dan juga penerimaan, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Nah, terdapat beberapa tahap perkembangan. Yang pertama yaitu trust and mistrust. Nah, di mana pada tahap perkembangan ini, kepercayaan membutuhkan pemeliharaan yang penuh kehangatan, perasaan nyaman dan juga minim rasa takut. Yang kedua yaitu autonomi versus shame and doubt. Di mana hal ini tuh terjadi pada akhir masa balita. Nah, setelah memperoleh kepercayaan pengasuh mereka, balita ini mulai menemukan bahwa perilaku mereka itu adalah diakibatkan oleh diri mereka sendiri. Nah, jika bayi ini dibatasi atau dihukum terlalu keras, maka mereka akan mengembangkan rasa malu dan juga ragu. Yang ketiga yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Ini terjadi pada masa usia 3-5 tahun. Nah, di mana pada usia ini anak-anak itu harus terlibat secara aktif, baik perilaku yang memiliki tujuan yang melibatkan inisiatif. Nah, anak-anak ini juga mengembangkan perasaan bersalah, tidak nyaman jika mereka itu melihat diri mereka sebagai individu yang tidak bertanggung jawab atau dibuat merasa cemas yang berlebihan. Yang keempat yaitu industri versus inferioritas. Itu terjadi pada usia 6 tahun sampai pubertas atau pada masa remaja awal. Nah, pada tahap ini, anak itu mengarahkan energi mereka terhadap pengetahuan dan juga menguasai keterampilan intelektual. Tetapi bahayanya di tahun-tahun sekolah dasar, anak itu berkembangnya rasa rendah diri, tidak produktif, dan juga ketidakmampuan. Yang kelima yaitu identitas versus kebingungan identitas. Nah, pada tahap ini itu biasanya pada usia remaja, di mana individu itu mulai mencari tahu siapa mereka, mengenai apa yang mereka mau, dan juga di mana mereka hidup nantinya. Yang keenam yaitu intimasi versus isolasi, yaitu terjadi pada masa dewasa, awal antara 20 sampai dengan 30 tahun. Di mana tugas perkembangan itu adalah pembentukan hubungan positif yang erat dengan orang lain. Yang ketujuh yaitu pembangkitan versus stagnasi. Tahap ini itu terjadi pada masa dewasa pertengahan, yaitu antara umur 40 sampai dengan 50 tahun. Di mana pembangkitan itu berarti mentransmisi sesuatu yang positif kepada generasi berikutnya, yaitu melibatkan peran seperti pengasuhan dan juga pengajaran di saat orang dewasa itu membantu generasi berikutnya dan mengembangkan hidup yang bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu integritas versus putus asa, yaitu terjadi pada masa dewasa akhir sekitar 60 tahun sampai dengan meninggal, di mana orang dewasa itu cenderung untuk meninjau kehidupan mereka, kemudian mencerminkan pada apa yang telah mereka lakukan. Selanjutnya ada karakteristik terkait anak, pengalaman masa kecil. Pertama, berdasarkan teori kognitif Jean Piaget. Karakter saya sewaktu masih kecil, yang saya ingat pada usia
8 tahun, saya masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Saat itu saya masih ada pada tahap pra-operasional konkret apabila ditelaah melalui teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Saya mulai memahami simbol-simbol bilangan, operasi bilangan baik pengurangan, penjumlahan, dan perkalian, serta konsep pecahan yang diajarkan oleh guru saya. Beliau membawa benda-benda konkret yang dapat menjelaskan makna simbol. Pada saat itu saya belajar mengenai pecahan. Guru membawa benda konkret yaitu buah apel untuk membantu siswa memahami konsep pecahan. Pada usia tersebut saya lebih memahami suatu konsep materi apabila dikaitkan dengan hal yang nyata. Selanjutnya berdasarkan sosial emosional Bronfenbrenner. Pengalaman saya pada usia 8 tahun, saya ada pada perkembangan mikrosistem di mana interaksi yang terjadi pada pengaruh lingkungan antara saya dengan lingkungan seperti keluarga, rekan sebaya, sekolah, dan lingkungan. Pada umur 8 tahun, kegiatan saya lebih banyak bersama keluarga, bersama teman-teman, dan guru di sekolah. Sehingga perkembangan saya, keluarga, dan teman-teman di sekolah sangat berpengaruh terhadap perilaku dan perkembangan sosial. Karena orang tua saya adalah seorang guru, jadi saya sudah terbiasa dengan lingkungan sekolah. Kemudian teman-teman sangat mendukung perkembangan sosial saya. Saya berkomunikasi dengan baik sesuai anak umur 8 tahun pada umumnya. Yang terakhir ada berdasarkan sosial emosional Erikson. Pengalaman saya pada umur 8 tahun, saya memasuki tahap industri versus inferiority. Adapun karakteristik yang saya ingat pada saya menginjak tahap ini yaitu saya senang dengan dorongan ataupun motivasi dari orang tua di rumah dan guru di sekolah saat belajar. Karena dengan dukungan mereka, saya memiliki motivasi belajar yang tinggi untuk menyelesaikan tugas secara maksimal. Apabila feedback yang diberikan bagus, maka saya akan bekerja keras lagi untuk tugas berikutnya. Selanjutnya, perbandingan kedua karakteristik. Cara anak mengembangkan fungsi kognitifnya serta sosio-emosionalnya. Mengembangkan fungsi kognitif anak. Yang pertama, guru memberikan dorongan kepada siswa untuk menemukan konsep dan prinsip. Yang kedua, guru menghadapkan siswa dengan tugas-tugas operasional dalam proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga, tahap operasional konkret, guru juga bisa merencanakan aktivitas yang membuat siswa akan terus berlatih mengenai konsep mengurutkan suatu objek secara menarik dan menurun. Mengembangkan fungsi sosio-emosional. Yang pertama, memiliki hubungan pertemanan yang lebih kompleks dan kuat terhadap seseorang yang mereka kehendaki. Yang kedua, sudah bisa mengatasi konflik dan berorganisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, anak akan lebih terlihat aktif di dalam kegiatan dengan teman ketimbang keluarga. Yang keempat, memahami bahwa hubungan pertemanan bukan sekadar tentang persamaan minat. Yang kelima, mulai tertarik pada teman lawan jenis atau pura-pura tertarik pada teman lawan jenis agar diterima oleh teman sebaya. Penyesuaian yang diperlukan agar dapat berinteraksi secara efektif dengan anak. Yang pertama ada membentuk komunikasi yang harmonis antar siswa dengan guru. Guru diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan peserta didik, sehingga peserta didik merasa aman, nyaman, dan lebih terbuka dengan guru. Dengan demikian, komunikasi yang tercipta akan lebih baik dan bermakna. Yang kedua, menyesuaikan kondisi sosial peserta didik dengan lingkungannya. Penyesuaian lingkungan peserta didik dengan perkembangan sosialnya perlu diperhatikan agar siswa mampu berinteraksi dan berkomunikasi sesuai dengan perkembangan sosialnya saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.